بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan poin yang berikutnya dari perkara yang perlu dan wajib diperhatikan bagi setiap penuntut ilmu tatkala mereka menuntut ilmu. Pada poin yang ke-9, ayyakhudhal ilma syai'an fa syai'an. Hendaknya seorang penuntut ilmu tatkala dia mencari ilmu, dia cari ilmu tersebut syai'an fa syai'an, dicari dengan sedikit demi sedikit. Wala yukallifu nafsahu ma la taqata lahu bihi. Wala yukallifu nafsahu ma la taqata lahu bihi. Dan dia jangan membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya kemampuan, tidak sanggup. Ini adab yang perlu diperhatikan bagi seorang talibul ilmi. Dia hendaknya mencari ilmu, ngambil ilmu tersebut syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Jangan dia bebani dirinya dengan beban yang dia tidak sanggup. Ya ikhwan, ilmu itu syai' wa qadan mithluhu. Besok sedikit lagi. Hari ini sedikit, besok tambah sedikit lagi. Hari ini sedikit, besok tambah sedikit lagi. Katanya penyair Arab, wa innamas sailu bijtima'in niqat atau nuqat. Bukankah hujan itu adalah kumpulan tetesan-tetesan air? Maka dalam menuntut ilmu, antum harus perlu belajar menuntut ilmu bertahap. Hari ini satu halaman, besok satu halaman, besok satu halaman, terus sedikit demi sedikit. Maka tatkala antum menuntut ilmu dengan tahapan sedikit demi sedikit, banyak faedah dan manfaatnya. Apa? Di antaranya antum tidak akan cepat bosan, tidak melelahkan. Sehingganya dalam menuntut ilmu tersebut butuh waktu yang lama, butuh proses. Tidak mungkin menuntut ilmu itu dalam waktu yang cepat. Sebulan, 2 bulan dia harus selesai semua buku, semua kitab, tidak mungkin. Tapi butuh waktu yang tahunan. Lidzalika yaqulul khatib rahimahullahu taala fil jami'. Dikatakan oleh al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, wala ya'khudhu at-talibu nafsahu bima la yutiquhu. Seorang talibul ilmi tidak diperbolehkan mengambil dirinya dengan beban yang tidak disanggupi oleh dia. Bal yaqtasir 'alal yasir alladhi yadbituhu wa yahkum wa yuhakkim hifdhahu atau wa yuhkim hifdhahu wa yutqinuhu. Bahkan cukupkan saja dengan sesuatu yang sedikit yang bisa dia dhabt, bisa dia mutkinkan, dia kokohkan, dia rapikan hafalan dia. Wa yutqinuhu, dia mutkinkan. Difahami? Qala Ibnu Ulayyah, berkata Ibnu Ulayyah, yaitu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Miksam, dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Ulayyah itu adalah ibunya, nisbat kepada ibu, dan itu diperbolehkan saja. Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Miksam Al-Asadi Al-Basri, yang dikenal dengan Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah pernah mengatakan,
kuntu asma min Ayyub khamsatan. Kuntu asma min Ayyub khamsatan. Dulu aku pernah mendengar hadis dari Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani, cuma 5 hadis. Kata Ibnu Ulayya, dulu aku mendengar dari Ayyub 5 hadis. Walau haddatsani bi aksar min dzalika ma arabtu. Kalau seandainya Ayyub ibnu Abi Tamimah menyampaikan hadis lebih dari 5 hadis, aku tidak ingin, aku tidak mau. Lihat, mereka di kalangan salaf mencukupkan sehari apa? 5 hadis. Dia dapatkan faedah hadis dari Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Makanya antum para penuntut ilmu dianjurkan untuk menghafal. Hari ini 1 bait, 2 bait, hari ini 1 hadis, 2 hadis, atau 1 ayat, 2 ayat, tapi terus menerus, kontinu, istimrar, mudawamah. Hari ini antum hafalkan 2 hadis, besok 2 hadis, besoknya lagi 2 hadis, besoknya lagi 2 hadis. Dalam waktu 5 hari antum bisa menghafal berapa? 10 hadis. Hari ini 2 ayat, besok 2 ayat, besok 2 ayat. Dalam waktu 5 hari 10 ayat yang antum bisa hafalkan. Sedikit demi sedikit. Nah, ini cara dalam menuntut ilmu. Makanya butuh waktu proses. Jangan antum bosan, jangan antum malal, ya. Jangan jenuh, tapi berupaya sedikit demi sedikit. Nanti antum akan dapatkan hasil dan manfaatnya setelah berlalu waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, "Man talabal ilma jumlatan fatahu jumlatun. Wa inna ma yudrakul ilmu hadithun wa hadithan." Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Siapa namanya? Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri, ya. Kata Imam Az-Zuhri, man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu jumlatan, sekaligus, ya, sekaligus, langsung digarap sama dia, fatahu jumlatun, maka akan lepas, akan hilang ilmu tersebut sekaligus pula. Wa inna ma yudrakul ilmu hadithun wa hadithan. Namun sesungguhnya ilmu itu ditangkap, didapat dengan 1 hadis, 2 hadis, sedikit-sedikit. Makanya belajar itu yang dibutuhkan bukan sekaligus, bukan dalam waktu 2 hari, 3 hari, tapi dalam waktu berhari-hari, berbulan-bulan, tahunan. Sehingga untuk mendapatkan ilmu yang banyak butuh itqan, butuh kesabaran, butuh tulus zaman. Tidak bisa didapatkan dalam waktu hitungan hari atau bulan. Kalau antum ingin mutkin hafalan Al-Quran, butuh waktu yang tahunan. Ingin memahami akidah yang benar, ingin memahami fikih, memahami hadis, bahasa Arab, butuh waktu. Makanya untuk menguasai bahasa Arab pun butuh waktu apa tidak? Butuh waktu. Tidak ada orang belajar bahasa Arab dalam 1 pekan langsung bisa baca kitab, ya. Dalam waktu sebulan bisa? Tidak akan mungkin bisa. Susah. Butuh waktu proses, dilatih hari demi hari. Hari ini sedikit, hari ini sedikit, besok sedikit lagi, terus dengan berjalannya waktu. Maka bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah dia berupaya untuk terus menerus, ya, dalam menuntut ilmu. Lihat kata Syekh Abu Hammam Al-Baydhani rahimahullah hafizahullah taala, beliau menyebutkan di ta'liq, wa alaihi bil mutala'ah ad-daimah, dan wajib bagi seorang penuntut ilmu al-mutala'ah ad-daimah, terus menerus mutola'ah, terus menerus membaca, mengkaji, ya. Antum pelajari, antum murojaah, ya. Ini penting sekali. Makanya bagi seorang penuntut ilmu, jangan menyia-nyiakan waktu belajar. Ada kesempatan terus belajar. Ini hari-hari antum libur, manfaatkan belajar. Duduk murojaah, baca Al-Quran. Apakah antum akan sia-sia membaca Al-Quran? Tidak. Justru Al-Quran semakin antum baca akan semakin mutkin, bukan? Pelajaran semakin antum ulang akan semakin mutkin, bukan? Akan makin mutkin. Tidak ada yang rugi ketika antum ulang dari ilmu antum tersebut. Makanya para ulama mengatakan segala sesuatu yang diinfakkan itu, yang disedekahkan, pasti akan berkurang ilal ilm, kecuali ilmu. Ilmu tatkala disedekahkan, tatkala diajarkan, tatkala diulang, tidak akan berkurang sama sekali. Antum punya makanan, antum sudah makan, antum simpan, kemudian antum ulangi lagi,
habis apa enggak? Habis. 2 kali, 3 kali simpanan antum akan habis. Tapi ilmu ketika antum pelajari, antum ulangi lagi, antum ulangi lagi, 2-3 kali antum ulangi dari pelajaran yang tadi antum pelajari, maka akan nempel, akan nyantol, akan kuat di ingatan antum. Dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tafaqqah qabla an tar'as. Belajarlah engkau qabla an tar'as, sebelum engkau menjadi pemimpin, sebelum engkau ditokohkan, sebelum engkau diustadkan, sebelum engkau dianggap sebagai orang yang berilmu oleh ikhwan-ikhwan, oleh orang-orang yang dibawanya antum. Fa idza ra'asta fala sabila ila al-fiqh. Dikarenakan engkau, kalau engkau sudah ra'asta, sudah ditokohkan, sudah diangkat sebagai pemimpin, dianggap sebagai orang yang berilmu, fala sabila ilal fiqh, maka tidak ada jalan bagi engkau untuk bisa belajar lagi. Dan itu nyata ya ikhwan, ya tullabul ilm. Ya, terkadang menimpa bagi penuntut ilmu, menimpa orang-orang yang belajar tatkala apa? Tatkala dia sudah ditokohkan. Susah karena banyak kesibukan. Maka ketika antum sebagai penuntut ilmu ini tadi banyak-banyak belajar, banyak-banyak membaca, banyak menghadiri majelis ilmu. Ya. Ingat? Nah, antum sekarang di Darul Hadis, di tempat kita ini tadi sudah dilatih belajar sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an. Ya, tinggal antum sendiri. Maukah antum mengulang? Maukah antum memurajaahnya ataukah tidak? Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya, ayyuzakira ikhwanahu min talabatil ilmi fahayatul ilmi mudzakaratuhu. Adab yang berikutnya yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, ayyuzakira ikhwanahu min talabatil ilmi, hendaklah dia bermuzakarah, memurajaah bersama teman-temannya dari kalangan para penuntut ilmu. Muzakarah itu cari kawan, cari teman, sama-sama murojaah, sama-sama mengkaji, difahami, diulang-ulang pelajaran tersebut. Fahayatul ilmi mudzakaratuhu. Dikarenakan kehidupan ilmu itu, hidupnya suatu ilmu mudzakaratuhu, dengan cara dimudzakarah, dengan cara dimurojaah, maka ilmu akan terasa hidup. Ya. Makanya ilmu tersebut akan terasa hidup, akan terasa nampak kalau antum apa? Muzakarah. Nah, ilmu itu kalau antum tidak muzakarah, maka akan mati. Nikmat ya ikhwan. Sebagian salaf dulu mereka dari ba'dal isya sampai subuh muzakarah, tidak bosan-bosan. Kehidupan seseorang kalau sudah terbiasa dengan ilmu luar biasa. Nikmat yang tidak bisa dibayangkan dengan sesuatu yang indah dari perhiasan dunia ini tadi. Ilmu itu nikmat sekali. Bahkan dulu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau menggambarkan saking nikmatnya ilmu tersebut bisa membuat lupa segala sesuatu dari perkara-perkara dunia ini tadi. Lidzali qala Abdurrahman Ibnu Abi Layla rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Abdurrahman Ibnu Abi Layla rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Ihya'ul hadis mudzakaratuhu, menghidupkan hadis yaitu dengan cara muzakarah. Fatadzakaru, maka hendaknya kalian bermuzakarah. Muzakarah itu memurojaah pelajaran bersama teman, itu namanya muzakarah. Misalnya dandi, antum cari kawan, cari teman, saling simak-simai. Nah, afa'ahi, isim-isim yang di rafa, disebutkan sama Farhan gini, kemudian Farhan balas lagi, sebutkan jawazim, apa saja yang menjawazimkan, disebutkan A, B, C, D. Nah, itu semua namanya muzakarah. Difahami? Atau misalkan dandi menyebutkan ayat kemudian dilanjutkan sama Farhan, itu namanya muzakarah. Nah, beda dengan murojaah binafsi. Antum murojaah sendirian, ya, antum baca, kadang antum ngantuk, tapi kalau sama teman itu lebih baik, lebih bagus. Nah, malam-malam antum bentuk kelompok, buat kelompok muzakarah,
ulangi pelajaran al-usul as-salasah, qawaidul arba, usul sittah atau yang lainnya. Ajak sama teman, tanya, apa dalil al-wala wal bara? Ya. Kenapa kita harus berlepas diri, tidak mengikuti orang-orang kufar? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kita tidak boleh mencintai orang-orang yang membangkang Allah dan Rasulnya. Apa ayatnya? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum ikhwanahum aw asyiratahum, dan seterusnya ayat. Ini mudzakarah namanya. Difahami? Ya. Faqala lahu Ibnu Abdul Had, berkata Ibnu Abdul Had rahimahullah taala kepada beliau, ya, kepada Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Lailah, rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Kam hadithun ahyaitahu fi sadri qad kana mat. Semoga Allah merahmati beliau. Betapa banyaknya, udah berapa hadis yang telah engkau hidupkan di dadaku, yang mana sebelumnya hadis tersebut telah mati. Dengan sebab muzakarah, antum jadi ingat, ya apa tidak? Jadi ingat. Yang tadi antum lupa ayatnya, dengan muzakarah antum akan ingat. Ada faedah muzakarah itu ya ikhwan. Dibandingkan antum nongkrong malam-malam ngobrol, ya. Apalagi kabur ke warnet, cuman pengen main game, antum aja muzakarah. Kalau antum bosan, ya, bosan, jenuh belajar, coba antum muzakarah, akan nikmat. Ya. Dulu kita sama di pondok pesantren juga sama kayak antum. Kita ajak kawan-kawan muzakarah, cari kawan-kawan ngumpul buat halqah. Ada yang bacakan, ada yang nyimak, nanti saling tanya. Apa faedah yang disebutkan Ustadz tadi? Nah itu namanya muzakarah. Nanti antum akan dapatkan faedah-faedah tersebut dari kawan antum yang mungkin belum antum bisa pahami dari Ustadz tadi. Mungkin ketika Ustadz nyampaikan antum ngantuk, antum ngelamun, sehingga dengan muzakarah tadi antum bisa dapatkan faedah baru. Jelas? Wa qala al-Khatib rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, wa idza lam yajid at-talib man yuzakirhu adama dzikrul hadis ma'a nafsihi wa qarrarahu ala qalbihi wa dzakara bi sanadihi ila Mu'adz ibn Mu'adz rahimahullah taala. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala beliau menyebutkan, apabila seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, seorang santri tidak mendapati teman untuk bermuzakarah, maka dia upayakan terus-menerus untuk menyebut-nyebut hadis tadi, mengulang-ulangnya dengan sendirinya. Dia ulang-ulang, ya. Difahami? Dia upayakan diulang-ulang. Wa karraru ala qalbihi, dia ulang-ulang pada hatinya, pada dirinya. Kalaupun antum tidak punya kawan muzakarah, antum baca hadis tadi, antum ulang-ulangi. Ya, difahami? Dibaca. Bukan antum malah tidur, bukannya antum ngelamun, bukannya antum malah main. Bukan, harus ada waktu muzakaratul ilm. Antum akan nyesal nanti di hari kemudian kalau antum tidak belajar, tidak memuzakarah, tidak memurojaah, antum akan menyesal. Jangan sampai antum akan mengatakan pada diri antum, ya tullabul ilm, dua kiranya dulu ana murojaah, tentu ana sudah seperti si fulan. Dua kiranya ana serius, tentu ana sudah seperti si fulan. Betapa banyaknya kita jumpai sebagian kawan-kawan kita menyesal dalam menuntut ilmu ini tadi, dikarenakan sebab kurangnya muzakarah wal murojaah. Difahami? Ya. Nah, ini yang perlu antum perhatikan, ya tullabal ilm. Kemudian lihat, kita baca. Wa dzakara bi sanadihi ila Mu'adz ibni Mu'adz. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dengan sanadnya kepada Mu'adz ibnu Mu'adz.
rahimahullahu taala. Lihat kisah Mu'adz ibnu Mu'adz Al-Anbari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qal kunna bibab ibni Aun. Dulu kami berada di pintu Ibnu Aun, yaitu Abdullah ibnu Aun. Fa kharaja alaina Syu'bah. Tiba-tiba Syu'bah keluar menjumpai kami. Siapa ini? Syu'bah ibnu al-Hajjaj rahimahullahu taala. Wa qad aqada bi yadayhi jami'an. Syu'bah ini tadi telah mengikat, ya, atau mencekel bahasa kitanya, dengan kedua tangannya semuanya. Fakallamahu ba'duna ba'dan. Lalu sebagian kami mengajak bicara Syu'bah. Faqal la tukallimni. Kata Syu'bah, la tukallimni. Engkau jangan ngajak saya bicara. Fa inni qad hafidtu an ibni Aun asyrata ahadits akhafu an ansaha. Kata Syu'bah, sungguh aku telah hafal dari Ibnu Aun ini 10 hadis. Aku khawatir nanti lupa. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka sedang mudzakarah, ya, sedang mudzakarah. Disebutkan di taklik di bawah itu, ya. Wa kana jama'atun minas salaf yabda'una fil mudzakarah minal isya. Dulu, ya, para ulama salaf terkadang mereka memulai mudzakarahnya dari setelah sholat isya. Lihat mereka Syu'bah dengan Ibnu Aun terjadi mudzakarah. Ketika ada yang ngajak bicara, enggak mau dia. Ini waktu kita mudzakarah, waktu murajaah, nanti lupa. Lihat di situ disebutkan, farubbama lam yaqumu hatta yasma'u adzan as-subhi. Terkadang mereka tidak berdiri, tidak bergeser sampai mendengar azan subuh. Saking mudzakarah dari setelah salat isya sampai azan subuh. Betul-betul nikmat. Kalau orang zaman sekarang dugem, ya, karaokean itu dari ba'da salat isya sampai subuh. Ya benar? Nah, kalau ini di kalangan salaf dari setelah salat isya sampai subuh mereka mudzakarah, mereka murajaah. Qala Ali bin al-Madini rahimahullah taala. Lihat kata Ali bin al-Madini rahimahullah taala, beliau mengatakan tadzakara Waqi' wa Abdurrahman ibn Mahdi. Pernah suatu hari Waqi' bin Jarrah dengan Abdurrahman bin Mahdi mudzakarah lailatan fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram pada suatu malam. Falam yazala hatta adzana al-muadzin adzan as-subhi. Mereka senantiasa mudzakarah Waqi' bin Jarrah, Abdurrahman ibn Mahdi dari isya sampai azan subuh. Mudzakarah. Itu kehidupan para salaf. Makanya mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis. Ada unsur mudzakarah. Lah antum apa? Apa yang mudzakarah? Ya. Malam-malam kalau ustaz enggak ada, kabur ke warnet. Malam-malam nongkrong di warung. Seperti ini santri. Ya, ini santri-santri gemblung kalau seperti ini. Cepat-cepat angkat dari pondok pesantren, serius. Untuk apa? Belajar kalau cuma sekedar mau nongkrong. Kalau antum mau nongkrong-nongkrongan bukan di pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat untuk apa? Tempat untuk apa? Hah? Tempat apa? Mencari ilmu. Tempat mencari ilmu. Bukan tempat untuk senang-senang. Kalau mau senang-senang, tempat hiburan. Ya. Tapi siap-siap antum nantinya mempertanggungjawabkan perbuatan antum. Wa qala Ali bin Hasan ibn Syaqiq. Berkata Ali bin Hasan ibn Syaqiq, "Qumtu ma Ibnu Mubarak lailatan baridatan liyakhruja minal masjid. Fadzakarani 'inda al-bab bi haditsin wa dzakartu fama zala yudzakiruni hatta jaa al-mu'adzin fa'adzana lil fajri."
Kata Ali ibn Hasan ibn Syaqiq, aku berdiri bersama Abdullah ibn Mubarak pada malam baridah, malam yang dingin. Antum bisa bayangkan, malam yang dingin loh. Dingin, ya, malam yang sangat dingin. Gimana? Bayangkan negara Arab itu kalau dingin, yang tadi Anda ceritakan, di Ma'bar itu kalau dingin, luar biasa. Ya, al-ma' yatathallaj, air pun bisa membeku. Nah ini Ali ibn Hasan, beliau dengan Abdullah bin Mubarak berdiri. Di mana berdirinya? Di pintu masjid. Sebenarnya tujuan ingin keluar masjid, ya, liyakhruja minal masjid, ingin keluar dari masjid, tapi ternyata berdiri muzakarah di pintu masjid tersebut, bukan sambil ngopi, bukan sambil ngeteh, bukan sambil makan pempek, makan tekwan, ya benar, bukan makan indomie telur, bukan, tapi berdiri dekat pintu masjid muzakarah. Famazala yuzakiruni, Abdullah ibn Mubarak senantiasa ngajak aku muzakarah hatta ja'al muazzin fa'adzana lil fajri, sampai datang muazzin kumandang azan subuh. Tidur apa tidak? Tidak tidur ya ikhwah. Makan apa tidak? Tidak makan. Ngopi apa tidak? Tidak ngopi. Mereka muzakarah, menunjukkan kehidupan salaf betul-betul mali'a bil ilm. Ini hidup mereka, hayatuhum hayatun mali'atun bil ilm, kehidupan yang penuh dengan ilmu, kehidupan yang dihiasi dengan ilmu, sehingga ketika hidup antum betul-betul ilmu tadi sudah masuk ke lubang dadanya antum, nempel di hatinya antum, antum akan merasakan ilmu tadi nikmat. Asy-Syaikh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, di salah satu terjemah beliau menyebutkan, ketika aku falamma fatahtu sahihah Muslim, tatkala aku buka sahih Muslim, aku baca perawi hadis, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Kata beliau, membaca hadis itu tadi membuat aku lupa terhadap dunia dan isinya. Ya. Sampai-sampai beliau pernah mengatakan, kalau seandainya ada orang ingin ngasih saya harta sebanyak apapun untuk menghentikan saya dari thalabul ilmi, tidak akan saya terima. Kenikmatan dalam menuntut ilmu itu tidak akan bisa didapatkan kecuali orang-orang yang betul-betul merasakan nikmatnya ilmu. Ya enggak? Lihat orangnya, ikhwan. Orang awam, mereka siap bergadang bermalam-malam ya. Kalau di dusun ya, ada musim organ ya, dan ya. Dari jam berapa kira-kira itu? Setelah Isya sampai subuh. Centam-centum. Suaranya. Ya enggak? Malam tahun baru, atau lihat. Malam tahun baru nanti. Ini tanggal berapa ini? 27 ya? Tanggal 27. Nanti malam tahun baru. 3 hari, 4 hari lagi. Itu ampera penuh. Ya, jalan-jalan penuh. Anak-anak kecil siap enggak tidur. Malam tahun baru antum mana yang jaga di sini? Ya, jangan ada yang nongkrong taklim kita malam tahun baru, biarin orang itu kesana. Nah, antum mana suruh taklim? Ya, nah, masa antum orang awam siap melek malam tahun baru? Ya, cuman ingin menyaksikan perpindahan tahun dari 2023 sampai 2024 dengan menyalakan kembang api. Ini belajar ngantuk. Ya. Kalau ngobrol siap berjam-jam, dari jam 9 sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Tapi kalau belajar muzakarah, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan naik ke atas langit. Ya. Enggak seperti itu seorang penuntut ilmu. Ketika perjuangan antum sudah besar, antum sudah susah payah belajar, nanti antum akan memetik buahnya tadi. Ingat ya ikhwan, ya tullabul ilm. Ingat seorang penyair pernah mengatakan, fahasbuka ya fata bil ilmi syarafan wa izzan sukutul hadirin wa anta qailu. Cukuplah wahai pemuda, ilmu itu kemuliaan bagi dirimu, sukutul hadirin wa anta qailu, diamnya para hadirin ketika itu engkau sendirian yang berbicara. Ya benar, itu sudah pemuliaan terhadap ilmu. Orang-orang lain diam, antum sendirian bicara, antum sendirian yang
ngomong, orang-orang mendengarkan ilmu dari antum, itu merupakan manqabah, keutamaan ilmu. Ini apa? Sudah ada saatnya menuntut ilmu masih malas-malasan, murojaah, mudzakarah. Ditanya ayat, tidak tahu. Apa hak yang pertama kali diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba? Syahdanah. Hah? Salat. Farhan. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Apa dalilnya? Hah? Tadi udah dilewati. Udah dilewati. Itu namanya mudzakarah, antum mudzakarah. Ya. Kemudian yang terakhir. Ya. Yang terakhir ini selesai hari ini, ya. Nanti besok ana kemungkinan safar pagi-pagi. Ketemu lagi hari Sabtu. Sabtu kita mulai daurah Nasikh wal Mansukh, Sabtu, Ahad, Senin, 3 hari. Ya. Sabtu itu tanggal berapa itu? Hah? 30 ya? Sabtu 30 ya. Sabtu, Ahad, Senin. Mudah-mudahan selesai malam tahun baru, bisa selesai ya. Senin antum bisa istirahat. Kita kejar. Ini terakhir, poin yang terakhir. Wa alla yatlubal ilm ala ahlil bidah. Poin yang terakhir, poin penting bagi penuntut ilmu, tidak mencari ilmu pada ahlul bid'ah. Wa in kanu ulama yusyar ilaihim bil banan. Meskipun dia dikatakan sebagai ulama, sebagai alim, ditokohkan, ya. Fa ahlul bid'ah mithlul aqarib. Ahlul bid'ah itu ibarat kalajengking. Ya. Kenapa ibarat kalajengking? Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, masalu ashabil bid'ah masalul al-aqarib. Permisalan ahlul bid'ah itu seperti permisalan kalajengking. Yadfanuna ru'usahum wa abdanahum fit turab. Mereka, ya, ahlul bid'ah itu ibarat kalajengking. Kenapa? Akan mengubur, menyembunyikan kepala dan buntutnya, badannya di tanah. Wa yukhrijuna aznabahum, mengeluarkan apa? Buntutnya, patuknya itu tadi, di ekornya. Fa idza tamakkanu ladahu. Kalau ada kesempatan, dia akan menyengat. Wa kadzalika ahlul bid'ah. Demikian juga ahlul bid'ah. Wa hum mukhtafuna bainan nas. Mereka ahlul bid'ah, kata Imam Al-Barbahari, bersembunyi, ngumpet di tengah-tengah manusia. Fa idza tamakkanu balagu ma yuridun. Tatkala ada kesempatan, ya, ada kesempatan untuk menyampaikan kebid'ahan dan racun penyimpangannya, akan disampaikan sama dia, disebar oleh dia. Demikianlah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ya, demikianlah ahlul ahwa'i wal bid'ah. Dia ngumpet, nyembunyi di tumpukan tanah, ya. Nanti kalau ada kesempatan, dia akan menyebarkan pemikiran-pemikirannya. Kadang ahlul bid'ah itu tadi masuk ke tengah-tengah ahlus sunnah, masuk ke tengah-tengah para penuntut ilmu. Nah, di sini menebar pemahaman-pemahaman nyimpang tersebut. Nah, penuntut ilmu jangan ngambil dari ahlul bid'ah. Orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, baik dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Rafidhah, jangan antum ambil. Begitu juga dari golongan Ikhwanul Muslimin, dari golongan Khawarij, dari golongan Murji'ah, dan berbagai macam sekte yang ada. Demikian juga dari golongan Sururiyah, Haddadiyah, termasuk juga Jamaatut Tabligh. Seorang salafi tidak mengambil ilmu dari mereka. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa idza kana ar-rawi min ahli al-ahwa wal madzahib allati tukhaliful haqq lam yusma' minhum. Lihat, kata Al-Khatib Al-Baghdadi, apabila seorang perawi hadis berasal dari ahlul ahwa'i wal bid'ah,
dan dari mazhab-mazhab yang menyelisih kebenaran, lam yusma' minhu, jangan didengarkan. Seorang penuntut ilmu tidak akan rela duduk belajar di universitas-universitas yang di sana diajarkan ilmu kalam. Salafi tidak akan rela memasang telinganya ini tadi untuk mendengarkan ceramah-ceramah mereka-mereka yang punya pemahaman akidah Asy'ariyah, akidah Sufiyah, akidah Mu'tazilah, liberalisme. Relakah antum seorang salafi duduk di tempat yang seperti itu tadi? Ya. Kadang kita dapati min ba'di tullabil ilm yataharraj. Sebagian penuntut ilmu terkadang tidak mau duduk belajar di seorang salafi, di seorang syekh, dengan alasan syekh ini mutasyaddid, syekh ini keras, syekh ini punya pemahaman, suka mentahdzir. Namun dalam keadaan dia duduk di depan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dia kuliah di orang-orang yang mencela dakwah salafiyah, dia belajar di orang-orang yang mencela dakwah salafiyah dengan sebutan wahabiyah. Belajar seperti itu ada apa tidak? Banyak. Orang-orang kalau tidak mau belajar, sampai sebagian penuntut ilmu ada yang pernah mengatakan di hadapan anak, dia chatting, Ustaz, anak takut belajar ke Yaman karena orang dari Yaman suka mentahdzir. Belajarlah, kata anak, belajar dengan orang kampung antum saja. Orang yang seperti ini kadang sudah takut duluan. Belajar dengan salafi takut, tapi kuliah di tempat mereka liberal ada, Sufiyah ada, Asy'ariyah ada, orang-orang yang semua di kampus ini anti dengan salafi Wahabi. Ada apa tidak? Ada enggak kira-kira? Ada. Betapa banyaknya orang-orang yang enggak mau belajar dari kalangan penuntut ilmu. Jangan belajar ke sana. Ya? Jangan belajar ke sana. Kenapa? Kalau antum belajar ke sana nanti antum diajarin nahdzir. Tapi dia tidak pernah mengingkari murid-muridnya yang belajar depan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yang di semua kampus ini tadi isinya adalah Maturidiyah, Asy'ariyah, Sufiyah, anti salafi. Hati-hati, itu Wahabi. Tapi dia tidak ada pengingkaran. Iya apa tidak? Banyak ya kawan. Banyak. Hatta di Palembang ini saja, sebagian ikhwan itu banyak yang sekolah-sekolah di tempat-tempat seperti itu. Ya. Nah, yang seperti ini musibah. Belajar dari ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa in urifa bit talab wal hifzi. Meskipun seorang perawi tadi dikenal dalam mencari ilmu, dikenal hafalan yang kuat, tidak boleh. Kalau dia ahlul ahwa'i wal bid'ah, tidak boleh antum ambil ilmunya. Tapi Ustaz, dia pandai qiraah, Ustaz, pandai ilmu hadis, pandai bahasa Arab. Memang tidak ada ahli qiraat, ya, dari kalangan salafi. Antum belajar ke Yaman ya ikhwan, ya, nyemperah bahasa dusun kami, ya, tahu nyemperah. Antum belajar ke Yaman, antum mau belajar hadis, fikih mazhab Syafi'i, antum belajar mazhab Hanbali, antum belajar ilmu qiraah, itu banyak. Numpuk, tenambun bahasa dusun kami di Duwarul Hadis di Yaman. Ya, sampai sekarang mereka masih hidup semua. Salafi. Antumnya saja yang malas belajar. Ya. Pengen jadi instan. Gak apa-apa lah belajar sama ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ambil baiknya, buang buruknya. Itu kalau yang seperti itu dipraktekkan sama dia dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Tapi kalau kepada ahlus sunnah yang mengajarkan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mengajarkan kitabnya Ibnu Qayyim, yang mengajarkan kitabnya Ibnu Taimiyah, anti dia. Ya. Anti. Sudah jelas-jelas ini orang anti terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sudah jelas-jelas anti terhadap tauhid. Sudah jelas-jelas tidak senang dengan dakwah salafiyah. Menuduh dakwah salafiyah dengan dakwah wahabiyah. Tapi diambil ilmunya. Kenapa? Karena tidak mentahdzir. Kata siapa tidak mentahdzir? Justru dia, memang antum tidak ditahdzirnya, tidak diajari sama dia untuk mentahdzir ini dan ini. Tapi secara tidak langsung dia sudah mentahdzir pemahaman antum. Ya, seluruh ahlul ahwa'i wal bid'ah tidak ada yang senang dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hatta ikhwanul muslimin sekalipun. Ya. Ini tadi waspada antum. Ya, dari hal-hal yang seperti ini tadi. Ya. Wa dzakara bi isnadi ila Sufyan ats-Tsauri annahu qala. Al-Khatib Al-Baghdadi membawakan dengan sanadnya sampai kepada Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "Man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'hu Allahu bima sami'a."
Kata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang mendengarkan ilmu dari ahlul bid'ah, maka Allah tidak akan berikan kemanfaatan terhadap apa yang dia dapatkan tadi. Tidak akan bermanfaat ya ikhwan. Ya, tertolak antum belajar dari ahlul bid'ah. Wa man safahu faqad naqadal islama urwatan. Barang siapa yang menjabat tangan ahlul bid'ah, sungguh dia telah merusak Islam seutas demi seutas. Itu dampak buruknya. Zaman sekarang orang sudah kadang belajar tidak jelas lagi gurunya. Ya. Qultu wa min hadza qaulul Imam Muhammad ibn Sirin, dan dari ini juga ada ucapan Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Apa kata Muhammad bin Sirin? Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian ya ikhwah. Ya tullabul ilm, ilmu ini agamanya antum. Semakin kuat ilmu, maka semakin kuat pula insyaallah agamanya antum. Kalau antum ingin bagus agamanya, antum harus bagusi pula ilmunya antum. Kalau ilmunya antum didapat dari ahlul ahwa'i wal bid'ah, maka agama antum akan rusak pula. Kalau ilmu antum didapat dari ahlus sunnah, maka ilmu antum dan agamanya antum akan bagus. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaknya engkau melihat ke siapa engkau mengambil ilmunya kalian tersebut. Ilmu ini adalah agamanya kita, ilmu yang antum pelajari ya ikhwata, ya tullabal ilm, adalah agamanya antum, keyakinannya antum. Lihat kemana antum belajar. Kita sudah sering ulang-ulang, antum jadikan belajarnya antum di depan masyayikh, depan para ulama. Ustaz, tapi nggak ada duit Ustaz. Antum doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah Ustaz, di Indonesia ini susah nyari ahli qiraah yang salafi. Susah Ustaz nyari ahli nahwu yang salafi. Susah nyari ini yang salafi. Ya ikhwan, itu di Yaman. Antum mau cari apa? Antum pengen belajar fikih. Anak Ustaz ingin belajar fikih Syafi'i, tapi yang sama yang salafi di mana kira-kira? Belajar Darul Hadits Makha inda Syekh Nu'man Al-Watr. Ada ya ikhwan. Anak pengen belajar ilmu qiraah Ustaz, itu di Damar. Ada Syekh Abdurrahman Ad-Dailami. Ya. Itu ahli qiraah. Banyak. Antum kalau mau semua marokis ahli sunnah di Yaman, apalagi di Fiyush, itu ada semua. Pengen belajar mustalah juga banyak. Antum pengen belajar tauhid, belajar nahwu, itu banyak sekali. Mereka pakar-pakar semua dari murid-muridnya Syekh Muqbil. Cuman antumnya yang malas dalam menuntut ilmu. Ya, maunya dalam kandang menuntut ilmu, kalau bisa ilmu itu datang dengan sendirinya. Tinggal antum sendiri berangkat rehlah. Ya. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Ingat tadi ya, kata Sufyan Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Qala Syekh Abu Hammam Muhammad ibnu Ali Al-Baydhani, fahadhihi 11 nasihatan. Ini ada 11 nasihat untuk para penuntut ilmu. Ij'alha nasba ainaika. Jadikan 11 nasihat ini tadi ada di depan pelupuk matamu. Ayyuhat talib, wahai seorang penuntut ilmu, taflah biiznillah, niscaya engkau akan beruntung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal muwaffaq man waffaqahullah, orang yang diberikan taufik adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Katabaha Abu Hammam Muhammad ibnu Ali Al-Baydhani Al-Yamani Al-Asl Al-Makki mujawaratan. Ini risalah ditulis oleh Syekh Abu Hammam Muhammad ibnu Ali Al-Baydhani, Yaman aslinya, Mekah domisili sekarang ini tadi. Wallahu taala alam shawab. Selesai risalah ini tadi, fa insyaallah taala nanti akan kita adakan daurah di hari Sabtu insyaallah taala, kitab Nasi wal Mansukh ya. Nasi wal Mansukh itu langsung antum dapatkan sanad ijazah dari ana dan dari guru ana, yaitu Syekh Yaslam As-Subaihi. Naktafi bihadzal qadar.